Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan terakhir soal doktrin tentang Allah. Jadi nanti pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian mid semester. Di pertemuan terakhir tentang doktrin tentang Allah, kita akan belajar mengenai ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah? Apa manifestasi dari ketetapan Allah? Itu yang akan kita pelajari. Seringkali ketetapan Allah ini juga sering disebut dengan bahasa predestinasi. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah sejak kekekalan. Kita pertama melihat definisi dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah telah didirikan sejak kekekalan dan merujuk pada kuasa kedaulatan Allah atas semua wilayah dan semua kejadian. Jadi ketetapan-ketetapan itu direfleksikan di Efesus 1 ayat 11, di mana ia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Itu yang namanya ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah menunjuk suatu rencana sejak kekekalan yang dibuat Allah, yang telah ditentukan Allah, yang telah dipredestinasikan oleh Allah sejak kekekalan. Itu yang dimaksud dengan ketetapan Allah. Ada beberapa karakteristik dari ketetapan Allah itu. Yang pertama, ketetapan itu adalah sebuah rencana yang mengarahkan segala sesuatu. Jadi ketetapan itu sebuah rencana yang mengarahkan segala sesuatu. Tidak ada yang di luar liputan kuasa Allah yang berdaulat. Kalau kita melihat Efesus 1 ayat 1 menekankan segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu itu artinya apa saja terjadi berdasarkan predestinasi Allah atau ketetapannya. Karena segala sesuatu diarahkan sesuai dengan rencana Allah yang berdaulat dan kadang-kadang dikatakan dalam bentuk tunggal, yaitu suatu ketetapan. Jadi ketetapan Allah itu sebagai suatu rancang bangun untuk mengarahkan segala sesuatu. Yang kedua, karakteristik ketetapan Allah itu, ketetapan itu meliputi segala sesuatu yang dirumuskan sejak kekekalan, tetapi dimanifestasikan dalam waktu. Orang percaya dipilih Allah dalam kekekalan, Efesus 1 ayat 4. Frase sebelum dunia diciptakan sama juga dari kekekalan. Keselamatan dan panggilan orang percaya sekali lagi berkaitan dengan predestinasi Allah, ketetapan Allah dari sejak kekekalan. Bandingkan 2 Timotius 1 ayat 9. Jadi karakteristik kedua dari ketetapan Allah itu terjadi sejak kekekalan. Yang ketiga, karakteristik ketetapan Allah, ketetapan itu merupakan rencana yang bijaksana. Karena Allah yang bijak yang telah merencanakan apa yang terbaik. Dalam Roma 9 ayat 11, Paulus membahas kedaulatan Allah dan pemilihannya atas Israel dan menyimpulkan bagian yang sukar untuk dipahami dengan doksologi yang meninggikan hikmat Allah dalam kedaulatan tindakannya. Hikmat dan pengetahuan Allah tidak dapat dipahami dan keputusannya tidak dapat ditelusuri seperti tapak kaki di pasir. Allah tidak bertanya kepada siapapun dan tidak ada yang menasihatinya. Tetapi karena Allah mengetahui segala sesuatu, maka ia mengontrol dan memimpin semua peristiwa untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Jadi kedaulatan Allah, ketetapan Allah itu adalah direncanakan semua untuk kebaikan manusia. Yang keempat, ketetapan itu sesuai dengan kehendak Allah yang berdaulat. Ia melakukan apa yang berkenan kepadanya.
Jadi ketetapan Allah itu pasti sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin bertentangan dengan apa kehendaknya atau apa yang berkenan kepadanya. Allah tidak menyesuaikan rencananya sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia, melainkan ketetapannya memerintah sejarah manusia. Kalau kita lihat Daniel pasal 1 ayat 35, semua diarahkan. Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya dari apa yang Dia sudah tetapkan. Yang kelima, ketetapan itu memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek kehendak Allah yang mengarahkan. Ada beberapa hal di mana Allah sebagai penggerak, Ia secara aktif menjadikan semua peristiwa itu. Ia menciptakan, Ia mengontrol alam semesta, Ia menetapkan raja-raja dan pemerintah-pemerintah. Itu bagian dari kehendak Allah yang mengarahkan. Yang kedua, ketetapan Allah memiliki dua aspek. Aspek yang kedua adalah kehendak Allah yang mengizinkan. Ada kehendak Allah yang mengarahkan, tapi ada kehendak Allah yang mengizinkan. Meskipun Allah telah menentukan segala sesuatu, Ia dapat secara aktif mewujudkannya sendiri, atau Ia dapat mewujudkannya melalui perantaraan yang lain. Perbuatan-perbuatan dosa misalnya tidak akan menggagalkan rencana Allah, tetapi Allah juga bukan pemrakarsa dosa. Mereka berada di tengah wilayah ketetapan Allah dan adalah bagian dari rencana dan tujuan kekal. Tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dosa itu. Itu dua aspek dari ketetapan Allah itu. Yang berikut, tujuan dari ketetapan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi semua hal yang Dia sudah predestinasikan, yang Dia sudah tetapkan, peristiwa-peristiwa apapun, kejadian-kejadian apapun, itu adalah untuk kemuliaan Allah. Penciptaan dari dunia ini dirancang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 12. Kebesaran dari langit dan keindahan dari flora dan fauna di atas bumi mencerminkan kemuliaan Allah. Tindakan Allah yang berdaulat di mana Ia menetapkan orang percaya untuk diselamatkan adalah untuk memuji kemuliaan dari anugerahnya. Jadi Allah dimuliakan dalam penyataannya dari anugerah yang tidak bersyarat itu. Jadi tidak ada suatu ketetapan Allah yang Dia buat, yang Dia rencanakan tanpa mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Jadi semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Masih di karakteristik ketetapan Allah yang berikut, meskipun semua berjalan searah dengan ketetapan itu, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatan dosanya. Hal ini diketahui sebagai suatu antinomi dan adalah penting dalam mengerti konsep bahwa meskipun Allah adalah berdaulat dan telah menetapkan segala sesuatu, namun demikian manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Antinomi artinya sama dengan melawan hukum. Anti melawan, nomos artinya hukum. Jadi meskipun Allah menetapkan segala sesuatu, sebagai contoh Allah menetapkan Kristus harus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Tetapi merupakan tanggung jawab manusia. Sebut saja para algojo, Yudas yang mengkhianati dia bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Walaupun itu bagian dari ketetapan Allah dalam rangka penyelamatan manusia. Tapi Yudas dan para algojo yang menyalibkan Kristus, mereka tidak punya andil atas penebusan dosa manusia yang merupakan bagian dari ketetapan Allah. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat, walaupun apa yang mereka berbuat itu bagian dari ketetapan Allah
dalam rangka penyelamatan manusia yang berdosa. Yang berikut, ada beberapa aspek dari ketetapan itu dilaksanakan oleh manusia. Hal itu membedakan ketetapan Allah dengan fatalisme. Ketetapan itu tidak dapat menjadi fatalisme karena ketetapan itu melibatkan cara-cara bukan hanya tujuan. Misalnya, ketetapan Allah melibatkan pemilihan orang-orang tertentu, namun tidak ada seorang pun yang diselamatkan terpisah dari penginjilan. Di satu pihak, ketetapan itu berkata orang percaya dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Namun seseorang harus menyajikan Injil kepada orang itu, supaya orang itu dimungkinkan untuk percaya dan diselamatkan. Dalam hal keselamatan, Allah menggunakan orang dalam penginjilan untuk melaksanakan ketetapannya. Jadi seringkali apa ketetapan Allah itu dilaksanakan oleh manusia. Ada beberapa manifestasi dari ketetapan Allah. Yang pertama, manifestasi ketetapan Allah dalam wilayah materi. Penciptaan dunia dan alam semesta dalam semua aspeknya terjadi berdasarkan ketetapan ilahi. Jadi ini meliputi materi. Jadi ada ketetapan Allah yang diwujudkan dalam bentuk atau dalam wilayah materi. Yang kedua, ada manifestasi ketetapan Allah dalam wilayah sosial. Seperti Allah telah menetapkan keluarga dan menetapkan pernikahan tidak dapat diceraikan. Beberapa pernikahan juga melibatkan anak-anak. Allah juga mendirikan pemerintah. Lebih jauh, Ia adalah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Ini bagian dari manifestasi ketetapan Allah dalam wilayah sosial. Yang ketiga, manifestasi ketetapan Allah itu bisa juga dalam wilayah spiritual. Urutan dari ketetapan menjadi, walaupun ini menjadi suatu perdebatan mengenai urutan dari keselamatan atau seringkali juga disebut ordo keselamatan, tapi Allah itu berdaulat kebebasan manusia untuk memilih dalam mengalami ataupun memperoleh keselamatan itu. Jadi ada ketetapan Allah dalam hubungan dengan spiritual. Contohnya seperti keselamatan. Ada juga hubungan manifestasi ketetapan Allah dalam hubungan dosa dan ketetapan. Isu-isu tambahan berkaitan dengan dosa dapat diringkas sebagai berikut. Allah dapat mengizinkan manusia untuk memanifestasikan yang jahat. Namun demikian, Allah tidak pernah menjadi pemrakarsa dari kejahatan. Ia juga untuk membujuk manusia, bukan untuk berdosa. Allah dapat secara langsung mencegah kejahatan. Tetapi ada tanggung jawab moral dari manusia yang menjadi pelaku ataupun pelaksana ketetapan itu. Yang ketiga, keselamatan dan ketetapan masih dimanifestasi. Allah memilih dan menetapkan orang percaya untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ia memilih orang Yahudi dan non-Yahudi untuk bersatu dalam tubuh Kristus. Allah memilih orang percaya untuk diberkati secara individu. Itu bagian dari manifestasi ketetapan Allah. Kesimpulan dari ketetapan Allah adalah ketetapan Allah memiliki implikasi yang praktis. Yang pertama, kita harus tetap takjub akan kebesaran Allah yang bijak, berkuasa, dan penuh kasih. Rasa takjub itu kita wujudkan dalam bentuk kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia berdaulat atas segala sesuatu, Dia menetapkan segala sesuatu, maka tidak salah bila kita mempercayakan, mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Yang ketiga, kita harus bersukacita dalam
keakbaran keselamatan kita. Kita adalah pilihan Allah dalam kekekalan. Kita bersyukur dalam kekekalan, dalam predestinasinya, ketetapannya Dia memilih kita untuk diselamatkan. Yang keempat, kita harus memiliki damai sejahtera di tengah kekacauan dunia. Karena mengetahui bahwa Allah dengan kedaulatannya mengontrol segala sesuatu. Artinya bahwa ketika kita menyadari akan ketetapan-ketetapan Allah yang mutlak itu, harusnya membawa kita kepada suatu hidup dalam damai sejahtera, karena kita adalah masuk dalam ketetapan Allah itu. Yang kelima, Allah menuntut pertanggungjawaban orang-orang atas dosa mereka. Jadi apapun tindakan kita, kita harus mempertanggungjawabkan secara pribadi kepada Tuhan. Pengajaran ini yang keenam, pengajaran ini dengan keras menentang kesombongan manusia. Apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada dasar untuk kita bisa menyombongkan diri, termasuk keselamatan kita itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, yang Dia sudah tetapkan dalam masa kekekalan. Kita tidak ada dasar untuk menyombongkan diri. Itu pelajaran kita yang terakhir mengenai ketetapan-ketetapan Allah dalam hubungan dengan doktrin tentang Allah. Jadi nanti di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian mid semester. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.